Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hamdan wa syukran lillah, wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa qudatan min lisani yafqahu qawli ya sirri. Prof. Bustanul Arifin, selamat pagi. Sebenarnya kalau ada Prof ini saya selalu semangat gitu. Artinya sebagian pikirannya Prof itu yang saya laksanakan jadi. Dan yang lain. Terima kasih Prof. Pak Tauhid, Ahmad, terima kasih saya udah diundang di webinar ini. Sebenarnya kalau tidak banyak-banyak begini di kantor saya aja yuk biar lebih enak. Siap. Kita bisa buka data macam-macam gitu loh Pak Rosli. Oleh karena itu ya jangan cuma di awan aja kita ketemu nih di grup. Ya. Menteri Pertanian dong gitu ya. Supaya kita lebih bisa membuka data, aku bisa diberi masukan yang lebih banyak, misalnya Pak Birli, teman-teman dari Pertamina, dan Pak adik-adik kita ini, serta webinar lain. Minta maaf saya tidak sebut lagi satu persatu. Saya mungkin tidak panjang, yang ada adalah pertanian telah membuktikan dalam kondisi apapun, mau resesi, mau kondisi baik, ekonomi berjalan smooth, pertanian tetap eksis. Dan buktinya 8 bulan kita lock, ternyata pertanian memberi kontribusi yang sangat besar dan itulah yang menyangga kita semua. Oleh karena itu, menurut saya sebagai Menteri Pertanian tentu, yang paling tersedia untuk mengangkat ekonomi Indonesia adalah pertanian. Kita punya mulai dari katakanlah pinggir pantai, dataran rendah, bukit-bukit maupun gunung-gunung dengan sumber daya alam yang semuanya menjanjikan untuk bisa kita intervensi untuk menjadi dolar dan rupiah melalui pertanian. Sumber daya manusia kita yang banyak 273 juta orang juga bukan hal yang aneh, bukan hal yang baru diperkenalkan di kehidupan pertanian. Artinya sebagian besar kita sudah terbiasa dengan pertanian. Kalau kita mau menumbuhkan industri, katakanlah dengan high teknologi dan lain-lain sebagainya, di pertanian juga memungkinkan. Dan pertanian langsung bersentuhan kepada kebutuhan dasar, kebutuhan primer yang tidak pernah bisa putus, maupun kebutuhan-kebutuhan yang langsung bisa berskala ekonomi, baik global, nasional, maupun skala-skala lokal yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kita udah punya SDM, kita udah punya manusianya yang harus kita intervensi ke depan dan harus dipikirkan secara bersama. Tidak hanya Kementerian Pertanian, adalah bagaimana menerapkan sains, riset, dan teknologi yang lebih tepat. Artinya, kualitas intervensi di teknologi menjadi penting. Sudah tidak bisa lagi kita abaikan dengan climate change dan ketiba-tibaan dari cuaca yang ada itu bisa mengandalkan air terus-terus datang dari langit aja. Kita butuh intervensi-intervensi, katakanlah artificial intelligence, pengamatan pencitraan satelit yang resolusinya lebih dekat, pengendalian melalui agricultural war room, atau dengan digital sistem lainnya, frekuensi dan lain-lain, mutlak harus dilakukan. Dan saya berharap tahun depan saya sudah masuk. Bahkan sekolah-sekolah pertanian harus didirikan mutlak. Gimana mau baik kalau kita punya model bonus demografi 40% anak-anak muda kita. Tapi apakah perguruan tinggi memang dengan minta maaf ini Pak Bustanul, bukan sekaligus menjadi challenge untuk Pak Bustanul. Apakah perguruan tinggi kita yang banyak di Fakultas Pertanian itu memang penerapan dosen-dosennya dengan pendekatan-pendekatan baru dan nyampe? Alat lab kita sudah sampai Kak pada pendekatan robot construction, artificial intelligence, mengendalikan baik internet opting, itu sudah masuk nggak dalam kurikulum? Dan saya berharap bicara pertanian tidak bicara hanya dalam teori-teori yang
yang diskusi-diskusi webinar yang terlalu panjang, Prof minta maaf, maafkan saya orang lapangan soalnya, jadi kadang kan gitu. Kalau mau ngajar berenang, jangan usah pakai di dalam kelas deh, langsung jeburin masuk di sungai aja biar dia bisa berenang. Tapi dampingi oleh Prof Bustanul gitu. Kita dampingi sama-sama. Dan saya terapkan itu tahun depan. Insya Allah, saya akan coba intervensi dengan segala kekuatan, bekerja sama dengan perguruan tinggi yang mau. Nah, kita intervensi dengan cara-cara baru yang kemungkinan. Saya punya pandangan mungkin salah. We cannot solve problem with the same level of thinking anymore. Tidak bisa. Dia harus melakukan shortcut minimal pada bagaimana membuka katakanlah distribusi logistik sistem yang harus kita penggal, harus kita patahkan. Memang persoalan yang ada di Kementerian Pertanian itu, Kementerian Pertanian hanya punya kewenangan untuk produktivitas. Sementara untuk pasar dan lain-lain itu di kementerian lain ini juga bersoal, Bapak. Saya paling tidak suka impor, tetapi mau bagaimana kalau yang lain membuka keran itu? Yang didemo saya oleh petani. Yang suruh anjurkan tanam ini tetapi disaingi dengan yang lain. Oleh karena itu tidak perlu ada yang disalahkan mungkin, Prof. Bapak sekalian, tetapi yang harus kita persiapkan adalah kualitas dari produktivitas kita yang harus lebih sesuai dengan pasar yang ada, lebih sesuai dengan kualitas-kualitas yang dibutuhkan. Aku disiapkan ini, tapi aku mau bicara apa adanya aja, Pak Rusli. Oleh karena itu, saya yakin, kalau kita mau lihat data sedikit, saya minta data sedikit. Di 2020 ini, minta maaf, saya sharing chart. Triwulan 2 16,24, yang lain minus, Bapak. Next. Kemudian triwulan 3 pun kami masih tetap tumbuh dari 16 menjadi 2,15. Di saat orang bilang nggak mungkin lagi. Triwulan 4 saya berusaha untuk bisa itu. Bahkan saya akan melakukan percepatan next. Percepatan cepat aja. Itu. Mau lihat ekspor saya, kita lihat 304 sekarang ini sudah hampir 400, Pak. Saya berusaha untuk menutupnya di atas kurang lebih 400. Tetapi untuk melaksanakan eksportasi ini tidak boleh berhenti. Tidak boleh skalanya per 1 tahun. Saya akan olah sampai 2 tahunan. Next. Kemudian kalau lihat nilai tukar petani juga naik dari 99 sekarang 102, 125 gitu. Nah sekarang bahkan karena membaik karet dan sawit, pertanian perkebunan itu naik 107 indeksnya. Nilai tukar petani adalah bentuk-bentuk yang bisa sedikit mengukur tentang kesejahteraan walaupun tidak sepenuhnya akurat seperti itu. Next. Saya ingin perlihatkan lapangan kerja juga makin terbuka, lebih besar dari apa yang ada. Next. Tentu saja kurang lebih seperti itulah yang ada. Saya berharap tahun depan kami akan masuk pada yang tetap yang pertama adalah pendekatannya ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu untuk memastikan 273 juta orang tidak ada yang bersoal dengan makanan dasarnya atau isi perutnya. Saya sudah siapkan itu. Kemudian di CB1 saya akan mempersiapkan lahan tambahan 250.000 hektar untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan cuaca dan lain-lain. Sekarang ini saya membuat percontohan-percontohan di dataran tinggi, dataran rendah, dataran bahkan di bukit-bukit yang ada. Kemudian ada juga diversifikasi makanan, sekarang kami dorong menjadi bagian-bagian untuk satu provinsi, satu pangan lokal yang dikonsentrasikan. Ada ubi kayu, ada jagung, ada sagu, ada pisang, ada kentang, ada sorghum, ada talas. Dan semua harus bermuara pada bagaimana mempersiapkan sampai industrinya. Ini memang saya sudah bicara sama Bapak Presiden, minta tolong. Kalau saya masuk sampai di hilirisasinya saya diberi kesempatan. Karena kalau pertanian hanya mengolah on farm-nya, dia tidak bisa ngangkat. Yang bisa ngangkat itu adalah off farm-nya dan itu menjadi bagian-bagian. Kemudian di CB3 itu adalah cara bertindak 3, lumbung pangan mulai dari desa ada, lumbung pangan kabupaten, bupati konsentrasi, lumbung pangan provinsi harus ada,
Sehingga dalam kondisi pandemik yang saya perkirakan sampai 2022 masih kita hadapi dampaknya, makanan itu tersedia. Kemudian ini yang paling penting, pengembangan pertanian modern, smart farming, di mana di sana ada mulsa, ada sungkup, ada greenhouse, ada greyhouse harus juga dilakukan. Pengembangan dengan sistem food estate, mengkorporasikan pertanian pada sektor-sektor mulai dari hulu sampai hilir akan kami intervensi di 2021. Kemudian peningkatan ekspor 3 kali lipat. Oleh karena itu kami akan bicara daerah-daerah mana yang siap ekspor, di situ kita konsentrasi. Komoditas apa yang paling siap untuk diekspor dan ada integratornya, ada pembeli, buyersnya di luar, katakanlah kembang dengan gaya yang paling banyak sekali kembang-kembang negara tropis seperti kita yang diminati di Eropa dan Amerika. Ya, salah satunya namanya janda bolong. Janda bolong ini paling terkenal sekarang karena harganya 3 juta per 1 pot seperti ini. Next. Bapak sekalian, Pak Rusli minta maaf, kalau untuk 2020 kami aman, Pak. Makannya rakyat insya Allah dalam kondisi apapun, dan saya sudah siapkan ini. Saya kemungkinan overstock sampai di atas 7 ton sampai 8-9 ton untuk 2020. Dan saya sudah sekarang sudah mulai start dengan 2021, sudah mulai kerja untuk 8 juta hektar lebih, dan sampai Juni akan menghasilkan 18 juta ton. Oleh karena itu, nanti stok akhir Juni itu masih ada tersedia 9 sampai 10 juta ton beras, dan kemudian kita akan masuk di MP2 dari Juni ke Desember, dan seterusnya begitu. Pak sekalian, next. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, Bapak. Oleh karena itu, next. Ada beberapa program utama, antara lain food estate itu adalah bagian-bagian di mana yang pertama benih bibit adalah benih bibit unggul yang marketplace jelas, e-commerce-nya harus dipersiapkan, ekspornya harus jelas. Jadi kalau food estate harus sampai dengan hilirisasinya terpikirkan oleh Kementan. Tentu saja Kementan tidak bisa sendiri. Perguruan tinggi pun tadi Pak Bustarul Arifin saya nyampaikan bahwa setiap provinsi yang akan kita kembangkan food estate harus membawa perguruan tinggi. Perguruan tinggi sendiri memilih modelnya, tapi basicnya seperti food estate atau korporasi pertanian yang ada. Yang juga memang membutuhkan konsentrasi yang utama adalah di Jawa, karena lahan di Jawa sudah semakin sempit dibandingkan jumlah orang yang makin banyak. Harus menggunakan mekanisasi dengan sistem modernisasi pertanian atau digital sistem seperti yang saya sampaikan. Jadi intervensi alsintan yang baik, jangan yang abal-abal, menjadi bagian-bagian penting. Kalau alsintannya di gunung-gunung lebih baik yang kecil, sehingga bisa di-move, tapi yang di daerah-daerah yang berhutan-hutan dan lain-lain seperti di Humbang harus menggunakan traktor-traktor utama yang kuat. Tetapi insya Allah tahun ini saya sudah punya komitmen untuk semaksimal mungkin mendorong produksi alsintan yang kita gunakan, termasuk mekanisasi dan teknologi adalah buatan Indonesia. Kalau tidak, dia nyontek aja dari manapun boleh, kita akan pakai. Perbaikan tata air, mulai dengan sistem roboten, sprinkle, pompa air, termasuk irigasi teknis klasik harus dipadu. Tidak boleh satu sistem, karena kalau terjadi tiba-tiba kering, agroklimat ini tiba-tiba bisa berubah. Kita harapkan ada air, ternyata tidak. Kita harapkan tidak ada air, ternyata banjir. Oleh karena itu, memang ini adalah bagian-bagian untuk menata, ada in-out air yang kita butuhkan dari setiap lahan-lahan yang terkonsentrasi sebagai korporasi pertanian, terutama di Jawa. Hilirisasi pasca panen dan pengolahannya tidak ada lagi rakyat yang besok hanya jual gabah saja, harus dihitung setara beras. Oleh karena itu, RMO di desa harus ditumbuhkan, dan ini menjadi ruang-ruang. Kami memfasilitasi kesiapan kredit usaha rakyat yang sangat besar. Ini tahun kami pakai 50 triliun, Pak, tidak pernah terjadi. Biasanya pertanian hanya pakai 7-8 triliun, sekarang ini 50 triliun terpakai, dan itulah yang memutar ekonomi kita.
tahun depan saya sudah minta sama Bapak Presiden memberi saran, boleh nggak saya dikasih lagi sampai 80 triliun. Dengan demikian tentu kita berharap yang akan masuk ke depan itu adalah mekanisasi yang lebih modern, katakanlah bentuk-bentuk robot construction, bentuk-bentuk artificial intelligence, robot katakanlah dengan drone dan lain-lain akan kita main pada daerah-daerah yang saya kira itu kurang lebih. Dan kemudian satu lagi, Pak Menteri 1 menit lagi ya. Oke. Bahkan kita berharap kalau ada di sana ada padi jagung, ada jeruk, ada kelapa, ada itik, dengan demikian hasilnya bisa lebih baik. Terima kasih. Sekian, minta maaf karena masih ada acara saya lagi satu. Saya siap untuk bersama Indef kapan saja saya tunggu di kantor untuk kita bicara lebih jauh kalau masih ada hal yang dibilang. Kurang lebih saya minta maaf tidak konsentrasi nih Pak Bos. Mohon dilanjutkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mentan. Karena Pak Yasin nggak bisa sampai akhir Pak ya. Ini kita buka dulu pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang menarik nih dari netizen, dari para peserta. Saya ingin sampaikan kepada Pak Mentan dulu ya. Ada beberapa pertanyaan nih Pak. Ada dari Mbak Bernadette Christian menanyakan, Pak Mentan yang terhormat, data target produksi 2021 yang Bapak paparkan sepertinya lebih rendah dari target yang disampaikan di DPR pada Juni tahun lalu. Apa penyebabnya ya Pak? Seperti itu. Langsung jawab. Ya, silakan Pak. Nah, kita pakai single data yang telah disepakati, data utama dari BPS. Data BPS itu adalah terklarifikasi oleh BPN ART dan terklarifikasi dengan daerah yang bersangkutan, sehingga data yang ada adalah 7,4 juta hektar. Jadi 7,4 juta hektar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di atas 8 lebih. Tetapi kami untuk PT2 kembali mencanangkan karena ada pembukaan lahan baru, bukan pembukaan lahan baru, intensifikasi lahan baru tambahan 250.000 hektar yang sekarang ini sementara kami tanami. Saya kira begitu. Jadi tidak ada penurunan. Kita sesuaikan dengan data yang disepakati dan data formal. Sehingga tidak ada orang punya boleh data tambahan. Walaupun beberapa provinsi mengeluh karena tentu saja ini berkait dengan macam-macam. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mentan. Ada pertanyaan lain Pak. Pertama gini, terkait dengan soal dari Pak Sarwino Taatmojo. Soal kedaulatan pangan sangat bagus untuk merujuk presentasi Bapak Faisal Basri pada seri 3 November, tanggal 26 November kemarin, di mana Indonesia semakin besar ya ketergantungan pada impor daging, sayur, kedelai, kopi, dan lain-lain. Bagaimana tanggapan Pak Menteri terkait dengan hal tersebut? Nah, yang pertama yang saya teruskan dulu, importasi itu tidak di Mentan izinnya. Importasi itu di kementerian lain. Mentan hanya membuat RIPH untuk menentukan syarat-syarat yang bisa diimpor. Antara lain kalau itu bawang putih dari Cina tidak boleh menggunakan pupuk kotoran babi misalnya. Ini ekstrimnya. Oleh karena itu kami menentukan RIPH, yang menentukan izin itu bukan di kita. Ini kadang-kadang salah persepsi. Sehingga kadang-kadang dipikir ada apa di sini, tidak ada. Dan semua dilakukan dengan sebuah penetapan dengan menggunakan analisa-analisa. Sebenarnya importasi kita yang besar itu yang langsung bersentuhan dengan katakanlah rekomendasi Kementan itu hanya dua. Yang pertama adalah daging sapi 200 lebih sampai 300.000 ton. Yang kedua adalah bawang putih, bawang merah tidak, dan lain-lain. Adakah yang lain bisa masuk? Ada, tetapi tidak melalui rekomendasi Mentan. Maaf ini karena lagi saya ingin jelaskan aja. Tetapi tidak berarti kita tidak bertanggung jawab lah. Kita ini kan satu kesatuan yang ada. Persoalannya adalah kenapa misalnya daging sapi itu harus masuk?
Kalau ditanya daging sapi kenapa harus masuk? Karena kita mengimpor sawit kita ke India juga besar banget, ya. Ke Cina itu importasi kita kecil, eksportasi kita ke Cina itu di atas 90 triliun. Data ini Bapak. Impornya ke Masih itu di bawah 50 gitu ya. Ini pembicaraan bilateral antara negara yang harus bisa dipahami oleh semua. Tetapi saya ingin katakan bahwa mau atau tidak kita harus besok mempersiapkan kemampuan kualitas buah kita yang lebih baik sehingga tentu saja kita tidak butuh dari tempat. Maafkan saya, kalau itu jawaban saya kurang lebih. Oleh karena itu sekali lagi tidak betul bahwa semuanya tanpa perhitungan yang sangat clear dari kita. Tidak betul ada pikiran-pikiran. Saya ini udah 25 tahun jadi kepala daerah, nggak ada pikiran-pikiran yang macam-macam. Insya Allah saya komit untuk negara, bangsa, dan rakyat. Saya cuma butuh bantuan dari semua pihak untuk bisa membuat kita makin dekat. Nggak boleh kita tergantung terus, sapi ini harus masuk seperti itu. Kalau kita mau tahan impornya, memang harga sapi jadi naik. Kita tahan impornya, saya pernah lakukan. Dan saya kaget tiba-tiba harga bawang putih naik 80.000. Aku diserang habis. Jadi naik salah, turun salah ini Pak Bos. Lebih seperti itu. Oleh karena itu, hitung-hitungan tetap harus ada, pengawasan harus kita lakukan, tetapi di balik itu, saya lagi mempercayai, di food estate itu, yang di Humbang, di Sumatera Utara itu, salah satunya adalah membuat bawang putih. Membuat kentang yang ada untuk integrator kita yang membuat keripik kentang itu yang dalam kali-kali saya nggak usah sebut namanya itu, nggak usah melakukan importasi. Kita buat kentangnya di situ dan ternyata bisa. Saya coba terus, salah. Gitu, saya kira cukup ya.